Shalom, salam sejahtera buat saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Senang dapat bersama dengan saudara dalam renungan saat indah bersama Tuhan pada hari ini. Dan senang sekali lagi dapat menjadi berkat, bagian berkat buat saudara dalam menyampaikan firman Tuhan. Untuk mengungsikan firman Tuhan kepada saudara pada hari ini. Pada hari ini, tajuk firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita semua adalah lidah. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, terima kasih untuk suasana yang sangat baik untuk kami belajar bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon agar Roh Kudus dapat membantu kami memahami firman ini, dan Roh Kudus juga dapat membantu kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pelaku firman. Kami serahkan renungan ini dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, lidah. Apa itu lidah? Lidah adalah salah satu organ di dalam badan kita ini yang ada di dalam mulut kita untuk membantu mulut kita untuk mengeluarkan bunyi bagi sesuatu kata. Coba saudara lakukan sesuatu, mau berbicara sesuatu tapi tidak menggunakan lidah. Coba saudara sebutkan huruf T ataupun huruf Z tanpa menggerakkan lidah ataupun tanpa menggunakan lidah. Sudah tentu sukar, ya kan? Bahkan huruf tersebut tidak dapat berbunyi sama sekali. Kata-kata tersebut tidak dapat berbunyi sama sekali. Lidah adalah salah satu organ yang membantu kita untuk berbicara. Dalam Yakobus 3 ayat yang kelima berkata seperti ini. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah walaupun satu organ yang kecil dalam tubuh dapat menjadi hal yang memberikan ataupun menyebut perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Ada satu cerita tentang Musa. Ketika Musa disuruh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Raja Mesir, kepada Fir'aun. Dia beralasan kepada Tuhan dengan berkata mulutnya berat dan lidahnya berat. Dalam arti kata lain bahwa Musa sedang beralasan kepada Tuhan, dia tidak pandai berbicara dengan mengatakan bahwa lidahnya itu berat. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, fakta mengenai lidah di dalam Alkitab. Ketika Alkitab menyebutkan tentang lidah, selalunya ia tidak mengatakan tentang deria rasa, tetapi seringkali ia mengatakan tentang kata-kata yang kita keluarkan daripada mulut kita. Daripada cerita Musa tadi kita dapati bahwa lidah yang berat berarti tidak dapat ataupun tidak pandai berkata-kata. Ada satu pernyataan yang terkenal yang sering kita dengar ataupun sering kita lihat di media sosial ataupun di movie, bunyinya seperti ini. Karena mulut badan binasa. Lidah yang kecil ini dapat menentukan nasib kita. Sama ada nasib kita ini akan buruk ataupun nasib kita akan baik. Coba kita baca dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Apa yang dikatakan oleh Amsal 18 mengenai lidah ini saudara. Amsal 18 ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemahkannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Kata-kata yang kita keluarkan itu dapat menentukan sama ada hidup kita ini baik ataupun hidup kita ini buruk. Ketika seseorang itu menggunakan kata-katanya dengan berkata yang jahat sahaja, yang buruk sahaja, yang kurang sopan, yang kotor, maka kehidupan ataupun nasibnya juga akan menjadi nasib yang sama, nasib yang buruk. Tetapi sebaliknya, bila mana seseorang itu menggunakan kata-katanya dengan kata-kata yang sopan, jujur, tulus, maka akan banyak orang senang akan orang tersebut. Bahkan perkara itu juga dapat memuliakan Tuhan. Lidah ataupun kata-kata kita ini saudara dapat digunakan dalam dua hal. Sudah tentu hal itu adalah pertama hal yang baik, kedua hal yang buruk. Kita dapat gunakan kata-kata kita ini untuk berbicara
tentang hal-hal yang baik tentang orang lain, hal-hal yang benar tentang orang lain. Tapi kita juga dapat menggunakan lidah kita ini untuk mengatakan hal-hal yang buruk, yang jahat, bergosip tentang orang lain. Di dalam pasal yang sama ya, buku Yakobus, tetapi di ayat yang ke-9 katakan seperti ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara dan saudari, saya dan saudara tidak pernah terlepas akan kata-kata yang disampaikan oleh buku Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 ini. Seringkali kita sebagai manusia yang lemah, pada waktu kita di dalam gereja perbaktian, kita menggunakan lidah ataupun kata-kata kita untuk memuji Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, ya, berdoa memuji Tuhan, bahkan berkhotbah untuk memuliakan Tuhan. Tetapi setelah selesai kebaktian, setelah selesai beribadah, keluar daripada gereja ataupun tempat untuk beribadah itu, kita menggunakan lidah yang sama, mulut yang sama, suara yang sama untuk menjatuhkan orang lain, bergosip tentang orang lain, menjatuhkan maruah orang lain. Seringkali kita melakukan hal tersebut. Bahkan saya pun tidak pernah terlepas, karena saya adalah manusia yang lemah. Ayat 10 di dalam buku Yakobus pasal yang ketiga katakan, dari mulut satu keluar berkat dan kutuk. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Dari mulut yang satu ini, dari lidah ini, boleh kita keluarkan berkat, boleh juga kita keluarkan kutuk. Seperti yang sudah saya katakan sebentar tadi, kita boleh memuliakan Tuhan menggunakan lidah kita, tapi kita juga menggunakan lidah yang sama ini, mengutuk ataupun memburuk-burukan orang lain. Tuhan tidak pernah mencipta lidah ataupun memberi kita lidah untuk menjadi kutuk buat orang lain, menyampaikan hal-hal yang buruk, mengatakan perkara-perkara yang kotor dalam mulut kita. Tetapi Tuhan menciptakan manusia itu dengan kata-kata lidah yang mengeluarkan kata-kata yang baik. Masih ingat di dalam buku Kejadian, ketika Allah menciptakan semua ataupun sudah menyelesaikan semua penciptaannya, apa yang dia katakan? Dia melihat itu dan dia berkata, sungguh amat baik. Kita diciptakan dengan mulut, dengan kata-kata yang harus mengeluarkan perkara-perkara yang baik, harus mengeluarkan berkat. Tetapi oleh karena kita sudah jatuh dalam dosa, maka tidak dapat dinafikan bahwa kadang-kadang kita boleh saja mengatakan hal-hal yang buruk. Kita boleh saja mengutuk ataupun bergosip tentang orang lain. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang jujur dan tulus, bahkan suara yang merdu, itu boleh menjadi berkat buat yang mendengar. Ya, suara yang menyanyikan lagu pujian yang merdu di dalam gereja, itu dapat menjadi berkat buat saudara juga saya. Ketika orang lain berkata-kata sopan, ya, ketika kita berkata-kata sopan kepada orang lain, maka orang yang mendengar itu akan mendapat berkat. Ketika kita jujur dalam berkata-kata, tulus dalam berkata-kata, orang lain pun akan mendapat berkat. Bahkan perkara ini juga dapat memuliakan Tuhan. Ketika kita berkata-kata sopan, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, itu dapat memuliakan Tuhan. Ketika kita menggunakan suara kita yang merdu untuk bernyanyi memuji Tuhan, itu dapat memuliakan Tuhan. Ketika kita jujur, itu juga dapat memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kita satu mulut. Tapi pilihan untuk berkata-kata ada pada diri kita. Apakah kita mau gunakan mulut itu ataupun lidah ini ataupun kata-kata kita ini untuk berkata-kata berkat yang mendatangkan berkat buat orang lain ataupun berkata-kata kutuk buat orang lain. Tapi panggilan buat saya, untuk kita semua, buat saya juga kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita gunakan lidah kita, kata-kata kita untuk menjadi berkat buat pendengar atau buat orang lain, juga terlebih utama untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi berkat buat saudara. Mari kita berdoa untuk menutupi firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang ada di sorga, kami bersyukur, berterima kasih datang lagi kami kepada Tuhan pada saat ini. Pada hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan
yang memberitahu kepada kami bahwa Tuhan menciptakan lidah, memberikan kami lidah, kata-kata, mulut untuk berbicara, untuk berkata-kata berkat dan memuliakan Tuhan. Tetapi pilihan ada di tangan kami. Sama ada kami mau berbicara yang baik ataupun yang buruk. Tetapi Bapa, kami mau berbicara hal-hal yang menjadi berkat buat orang lain dan yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bantu kami melalui Tuhan Roh Kudus, supaya kami dapat berkata-kata dalam kata-kata yang menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Biarlah para pendengar, siapa saja dan di mana saja mereka berada pada saat ini, Tuhan berkati mereka dan melindungi mereka daripada mara bahaya. Kami bersyukur, berterima kasih ada Tuhan yang begitu pengasih kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semoga dapat bertemu lagi di dalam pertemuan seterusnya. Tuhan memberkati saudara. Selamat jumpa lagi.